البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa ma'lumun anna kullaman khalafa qaulahum lahu syubhah. Dan telah diketahui bahwasanya setiap orang yang menyelisihi ucapan para salaf, ucapan para sahabat dan tabi'in dan seterusnya itu, dia itu punya syubhat yadkuruha, yang akan dia sebut. Kenapa nggak mau taat kepada pemahaman para sahabat? Oh, alasannya begini, cari-cari alasan. Imma aqliyatan wa imma sam'iyah. Boleh jadi yang dia sebutkan itu, kalau ma'tuh kepada ha ya, boleh jadi dia itu adalah dalil syubhat aqliyah ataupun syubhat sam'iyah. Kama huwa mabsutun fi maudhi'ih, sebagaimana itu dijabarkan di tempatnya. Ma'ruf, masing-masing setiap bantahan pasti apa? Ada syubhat di situ. Bantahan terhadap dalil yang jelas. Wal maqsudu huna, dan yang saya maksudkan di sini adalah at-tanbih ala masaril khilaf fit tafsir. Tujuan saya di sini hanyalah untuk mengingatkan akan masar, yaitu apa? Tempat perkisaran. Istilahnya apa? Yaitu tempat asal dari perselisihan. Asalnya dari masalah apa? Perbedaan akidah atau perbedaan pemahaman atau perbedaan apa, yaitu kecerdikan dan ilmu, sehingga jelas hasilnya adalah terjadi perbedaan di dalam masalah tafsir. Atau boleh jadi yang ini menafsirkan secara mahiyahnya, secara apa, zatnya, yang ini menafsirkan secara apa, secara contoh-contohnya. Nah, itu semua adalah masarul khilaf. Inti poin khilaf adalah di sekitar itu, di dalam fit tafsir, dalam masalah tafsir. Wa anna min a'zami asbabihi al-bid'ah al-batilah. Dan tujuan saya adalah untuk menjelaskan bahwasanya termasuk sebab yang terbesar adanya khilaf dalam tafsir adalah bid'ah-bid'ah yang batilah itu. Allati da'at ahluha ila an harraful kalima an mawadhi'ih, yang menyebabkan pelakunya itu menyelewengkan kalimat-kalimat Allah dari tempat-tempatnya. Agar apa? Agar sesuai dengan kebatilan mereka. Wa fassaru kalamallahi wa rasulihi bi ghairi ma urida bih, dan menyebabkan mereka menafsirkan kalamullah dan sabda rasulnya itu tidak seperti apa yang diinginkan dari zat yang berbicara tadi, dari pihak yang mensabdakan. Wa ta'awwaluhu ala ghairi ta'wilih, mereka menakwilkannya bukan pada takwil yang benar, bukan pada tafsirnya. Baik, muhimmah. Wa ammal ladzina yukhti'una fid dalil la fil madlul. Adapun orang-orang yang salah di dalam pencarian dalilnya, bukan di dalam masalah penunjukan dalilnya, seperti yang dicontohkan pada pertemuan yang lalu ini, kesalahan sebagian anak-anak karena hafalannya kurang, ditanya mana dalil masalah wudu, mengatakan Ar-Rahman al-Arsy istawa. Ketika wudunya sudah betul, dia menjelaskan cara wudunya begini-begini sudah betul, cuma dalilnya salah. Harusnya apa? Cari dalil yang sesuai. Ya, ini contoh kecil yang boleh dimaklumi, masih anak-anak. Nah, anehnya apa? Masih banyak orang yang sudah dai, bahkan dai besar, ternyata apa? Kalimatnya betul tapi cari dalilnya salah. Ini tidak boleh seperti itu. Tidak boleh kita menarik-narik kalamullah kepada yang bukan tempatnya, walaupun tujuan kita benar dan kalam kita benar. Tapi dalilnya tidak sesuai ke situ, maka jangan dibawa ke situ. Itu aja salah. Bagaimana kalau apa? Sudah apa? Memang pendalilannya salah, demikian pula apa? Inti ucapan dia juga salah, maka ini tentunya kesalahan yang berlipat-lipat. Sementara dia menisbatkan itu pada Allah. Allah mengatakan begini dan isinya adalah begini. Untuk membela apa? Akidah yang salah. Seseorang boleh berjumpa dengan Nabi setelah Nabi mati, berjumpa dalam apa? Secara nyata, bukan apa? Di alam tidur. Nah, ini semua adalah dusta. Kasihan Rasulullah SAW sudah apa? 23 tahun dakwah, letih sampai diracun. Enggak bolehkah beliau rehat? Sampai mereka mendatangkan apa? Mantra-mantra tertentu untuk mendatangkan lagi ruh Nabi. Kasihan Nabi itu. Biar beliau rehat. Dianggap Nabi seperti apa? Jin-jin yang lain boleh didatangkan. Ini salah besar. Baik, famislu kasirin minas sufiyah. Seperti apa? Kebanyakan orang-orang sufi yang mengatakan kami sufi, dalil kami bahwasanya dalilnya adalah apa? Ashabus sufah. Ini pendalilan yang salah. Ashabus sufah itu fa-nya ditasydid, bukan sufi. Ini contoh.
Walaupun apa sekedar pakai baju suf itu nggak apa-apa, baju wol. Tapi kalau dalilnya adalah karena ashabus sufah, jelas ini keliru. Ashabus sufah mereka tidak membiasakan dengan kain itu, kain wol, tapi apa dengan apa yang dimudahkan. Ya, kain cotton itu. Wal wu'ad, dan juga apa kebanyakan para wu'ad, yaitu para pemberi petuah, yaitu para khotib-khotib. Dalam rangka untuk membuat orang menangis, maka dia apa? Dia mendatangkan kisah-kisah palsu barangkali atau ayat-ayat yang bukan pada tempatnya dan seterusnya. Wal fuqaha, demikian pula banyak fuqaha. Walaupun mungkin inti dari fikihnya betul, tapi apa? Cara pendalilan dia keliru. Nah, seperti ini tidak boleh. Wal ghairihim, dan selain mereka, yufassiruna al-Qur'an bima'anin shahihah. Mereka menafsirkan Al-Quran dengan makna yang betul, lakin Al-Quran la yadullu alaiha. Tetapi Al-Quran tidak menunjukkan ke situ. Contohnya apa? Yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi di dalam Talbis Iblis. Tentang apa? Tentang ucapan Al-Junaid mengatakan apa? Tidak boleh kita itu lupa kepada Al-Quran. Ini betul, kalimat betul. Tapi dalilnya apa? Yaitu firman Allah Ta'ala, sanuqri'uka fala tansa. Dan maka kata Ibnu Jauzi ini salah. Ayat tadi bukan mengatakan jangan engkau lupa, tapi apa? Maka engkau tidak akan lupa. Kenapa? Kalau seandainya ayat mengatakan jangan engkau lupa Al-Quran, niscaya apa? Dia adalah dengan apa? Jazm, yaitu apa? Karena fi'il amr adalah apa? Mabni alama yujizamu bihi mudhari'uh. Harusnya fala tangsa setelah sin itu enggak ada apa? Tak ada alif layyinah. Tapi kenapa ayat itu fala tangsa? Ada apa? Ada matnya, ada alif layyinah. Menunjukkan la-nya bukan la nahiyah tapi la nafiyah. Kami yang akan membacakan untukmu dan engkau tidak akan lupa sama sekali. Jangan khawatir wahai Rasulullah. Jadi ayat ini ayat berita dan kabar gembira, bukan ayat yang melarang tentang apa? Melarang Rasulullah SAW untuk lupa, bukan. Adapun larangan melupakan Al-Quran betul di dalam apa? Ayat-ayat yang lain, dalil-dalil yang lain. Ya fala tangsa tadi apa? Yaitu fi'il nahi, la nahiyah. Dia jazimah. Itu contoh, niatnya baik dan kalimatnya baik, cuma apa pendalilannya tidak tepat. Kemudian beliau mengatakan qaidah fal jawab, maka jawaban kita apa? Inna asahhat turuqi fi dzalik. Sesungguhnya kalau kita tahu banyak jalan-jalan yang salah di dalam menafsirkan Al-Qur'an, berarti jalan yang paling sahih apa? An yufassaral Qur'anu bil Qur'an, yaitu Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Tapi tidak semua orang mampu untuk menggabungkan ayat ini dengan ayat itu. Punya apa? Syarat-syarat yang berat untuk mengetahui munasabah antara ayat ini dengan ayat yang itu dan seterusnya. Fama ujmila fi makan fa innahu qad fussira fi maudhi'in akhar. Perkara yang disebutkan secara global di suatu tempat, dia itu telah diperinci di tempat yang lain. Wa makhtusira fi makan faqad busita fi maudhi'in akhar. Suatu perkara yang disebutkan secara ringkas, secara singkat di suatu tempat, dia itu telah dijabarkan di tempat yang lain. Iya, sebagaimana contoh yang global dan singkat apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Ini dijabarkan di dalam ayat yang lain, ayat An-Nisa itu. Wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dari kalangan siddiqun, syuhada dan sholihun. Demikian pula lafaz setelahnya, yaitu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Siapa ini yang dimurkai? Disebutkan di dalam ayat-ayat yang lain tentang apa? Tentang orang-orang apa? Orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi. Faba'u bi ghadabin ala ghadab, menceritakan tentang orang Yahudi. Oh, maksudnya adalah orang Yahudi yang punya ilmu tetapi apa? Malas untuk mengamalkan kandungannya dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan fa in a'yaka dzalik fa 'alaika bisunnah. Kalau engkau tidak mampu itu, maka ikuti bimbingan sunnah. Rasulullah mengatakan demikian, maksudnya adalah demikian dan seterusnya. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.